Jawa Timur sedang menjadi kawasan dengan angka COVID-19 yang terus tinggi selama beberapa hari terakhir di Indonesia. Tingginya angka kasus baru COVID-19 di Jatim lantas diiringi dengan jatuhnya korban pasien tenaga medis COVID-19. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jatim mengungkapkan ada 175 tenaga medis di wilayah setempat yang terpapar COVID-19. Sebanyak 6 orang meninggal, 119 orang sembuh, dan 50 orang sisanya masih dirawat. Salah satu penyebab terus bertambahnya tenaga medis yang terpapar COVID-19 adalah beban kerja yang tinggi, sehingga imun tubuh para nakes tersebut menurun dan mengakibatkan mudah diserang virus. Selain itu, naiknya angka kasus COVID di Jatim ini juga tak lain dikarenakan perilaku masyarakat itu sendiri yang agak ngeyel, terutama daerah Surabaya Raya. Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Airlangga Dr. Windu Purnomo mengatakan, kedisiplinan warga patuhi protokol kesehatan belum terjadi. Warga masih berdekatan tanpa masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan sebelum pegang wajahnya. Kepatuhan yang buruk itu akibat dari kontrol pemerintah yang masih lemah. Hingga saat ini, per 26 Juni 2020, kasus yang terkonfirmasi di Jawa Timur menduduki peringkat kedua di bawah DKI Jakarta dengan angka 10.545 orang. Namun, angka kematian di Jawa Timur menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah korban 764 jiwa. Keadaan inilah yang membuat Jatim keok di segala lini untuk menghadapi pandemi ini. Jatim seolah tumbang karena keadaan yang semakin memburuk. Hingga akhirnya 25 Juni 2020 kemarin, Jawa Timur menjadi daerah pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Geraha di Surabaya, Presiden menyoroti Provinsi Jawa Timur terutama wilayah Surabaya Raya yang menjadi penyumbang tertinggi angka positif COVID-19. Ia mengingatkan penanganan kasus di wilayah yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Yang terkena COVID di Jawa Timur ini 183. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31%. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi. Presiden juga meminta pemerintah di daerah Jawa Timur melakukan berbagai kajian dan tahapan sebelum membuka sejumlah sektor untuk masuk dalam kehidupan baru alias new normal. Dan dalam rapatnya, Jokowi meminta kepala daerah Jawa Timur memiliki satu manajemen krisis, sehingga kebijakan gas rem pengendalian COVID-19 dan ekonomi bisa seimbang. Ia juga memberikan waktu 2 pekan untuk mengendalikan penyebaran corona di Jawa Timur dengan menerapkan metode gas rem tersebut. Dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930. Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang. Jadi, mungkinkah keadaan Jawa Timur akan membaik setelah digas rem 2 pekan ke depan?